Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widuri Deasari, CGP Angkatan 7 Kota Palembang dari SD Negeri 111 Palembang. Kali ini saya bersama pengajar praktik saya, Ibu Lia Juniarti Ekasari, dan rekan senior saya, Ibu Putri Linggawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Berikut video percakapan saya. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu Putri. Apa kabarnya hari ini Bu Putri? Alhamdulillah baik. Bu Putri apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Bu Putri, saya minta waktunya sebentar. Apakah Bu Putri sedang sibuk? Tidak Bu Putri, kebetulannya anak-anak sudah pulang sekolah, jadi saya juga ada waktu sebentar. Oke, alhamdulillah. Jadi Bu Putri ya, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana terkait proses pembelajaran yang sudah Bu Putri lakukan kemarin ya. Jadi kali ini kita akan melakukan tahap pasca observasi. Oke, Bu Putri, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Putri dapatkan? Saya mengharapkan saya bisa sharing nanti sama diri, kemudian adanya masukan-masukan juga nanti untuk perbaikan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga proses pembelajaran saya itu bisa lebih baik di depan. Oke, baik. Jadi Bu Putri ingin berbagi ya terkait proses pembelajaran yang sudah Bu Putri lakukan, kemudian juga ingin mendapatkan suatu masukan seperti itu ya untuk proses perbaikan pembelajarannya. Oke, nah saya ingin bertanya terlebih dahulu nih Bu Putri, bagaimana perasaan Bu Putri setelah melakukan proses pembelajaran pada minggu lalu? Saya merasakan ini Bu, setelah melakukan pembelajaran kemarin itu yang saya rasakan itu saya merasa lega. Ya, karena saya sudah merencanakan pembelajaran itu dan juga mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik, mulai dari metode, kemudian saya juga menyiapkan media pembelajarannya yang digunakan sama anak-anak untuk pembelajaran kemarin, dan juga saya melihat anak-anak itu antusias begitu di dalam proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Jadi merasa senang seperti itu. Oke, baik. Saya juga selama tahap observasi tersebut saya juga melihat hal yang seperti itu, Bu Putri ya. Terlihat sekali anak-anak aktif dalam proses pembelajaran, Bu Putri juga mampu menguasai proses dengan baik. Oke, selanjutnya Bu Putri, saya ingin bertanya gitu ya terkait strategi pembelajaran yang sudah Bu Putri rencanakan pada pra-observasi itu. Bagaimana implementasinya pada saat praktik pembelajaran? Jadi pada saat kita observasi itu kan strategi yang saya rencanakan itu diantaranya itu saya menggunakan pendekatan saintifik ya berdiri seperti yang saya bilang kemarin, kemudian juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional, kemudian juga saya juga menerapkan yang namanya budaya positif yang ada di dalam kelas. Dan sepertinya kalau saya lihat kemarin saya sudah sampaikan itu alhamdulillah semua strategi tersebut itu sudah terencana secara sistematis yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Oke, alhamdulillah. Jadi strategi yang sudah Bu Putri rencanakan sudah tercapai seperti itu ya pada saat proses pembelajaran sudah terlaksana. Oke, lalu terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Putri rencanakan ya pada tahap pra-observasi, apakah semuanya itu sudah tercapai pada saat proses pembelajaran? Untuk tujuan yang saya harapkan pada saat observasi dan alhamdulillah itu tercapai kemarin Bu, di mana tahap akhirnya mereka bisa mengidentifikasi apa saja benda-benda apa saja yang ada di tata surya dan juga menentukan planet-planet ya kemarin sudah sampai ke tahap itu Bu. Jadi alhamdulillah tujuan yang saya rencanakan pada saat observasi itu tercapai pada saat kemarin itu. Oke, baik Bu Putri. Jadi sesuai dengan tujuan Bu Putri itu ya, anak-anak berhasil untuk mengetahui apa saja nama-nama planet, kemudian urutan-urutan planet dalam tata surya, sehingga bisa dikatakan tujuan pembelajarannya berhasil seperti itu. Oke, selanjutnya bisa tolong diceritakan Ibu apa saja hal-hal baik yang Ibu rasakan saat proses pembelajaran yang bisa Ibu pertahankan untuk proses pembelajaran ke depannya. Saya merasa memang pembelajaran kemarin itu agak sedikit berbeda dengan yang saya terapkan biasanya. Jadi hal baik yang mungkin akan saya pertahankan yaitu saya akan menyiapkan proses pembelajaran dengan baik sama seperti yang saya lakukan kemarin dari segi media. Saya membagi
karena diferensiasi ya, jadi saya bagi jadi 3 kelompok: visual, auditory, dan juga kinestetik. Saya mau persiapkan itu membutuhkan persiapan yang sangat matang sekali untuk menjalankan proses pembelajaran yang baik ya Bu Guru ya. Jadi sehingga tujuan yang saya harapkan pada saat praobservasi itu tercapai kemarin Bu Guru. Oke, baik. Jadi hal-hal yang bisa Ibu pertahankan itu di mana kita harus mempersiapkan gitu ya proses pembelajaran itu secara matang ya, membuat perencanaannya mulai dari dengan mempertimbangkan profil belajar ya, kebutuhan belajar anak ya, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, nah tadi kalau misalnya hal-hal baik yang Ibu rasakan, nah bagaimana dengan hal-hal yang Bu Putri rasakan itu masih kurang dan perlu ada perbaikan? Bisa tolong diceritakan Ibu bagaimana? Mungkin ini nanti perbaikan untuk saya sendiri nanti berdepannya dulu, karena kita sebagai guru di sini kita belum, saya merasa juga belum sempurna kemarin mengajarnya. Jadi mungkin saya akan membutuhkan atau nanti saya akan mengajar berkolaborasi atau bersharing sama teman-teman sejawat. Kemudian juga saya juga harus mengikuti pelatihan yang nanti akan bisa ini yang mengupgrade diri saya lagi lebih baik lagi. Kemudian juga saya mungkin aktif dalam kegiatan KKG dan juga mencari sumber yang lain ya, belajar bagaimana cara mengajar yang bagus atau yang baik dalam kelas sehingga nanti tidak bosan kayak gitu nanti siswa-siswanya. Jadi saya bisa melakukan praktik baik lah dari guru lain atau misalnya melalui sosial media seperti itu. Oke. Jadi menurut Ibu Putri hal yang dirasakan masih kurang gitu ya, karena baru pertama menerapkan diferensiasi KSL, jadi masih terus belajar seperti itu ya, mengupdate terus ilmunya ya. Seperti tadi Ibu Putri juga sudah menjelaskan itu akan belajar melalui kegiatan pelatihan ya. Kalau misalnya saya tangkap itu sudah termasuk pengembangan diri dari Ibu Putri ya, pengembangan diri ke depannya, kemudian tindak lanjut bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya, tadi melalui kegiatan pelatihan, aktivitas KKG ya Bu ya, kemudian juga tadi melihat praktik baiknya pembelajaran dari sosial media sekarang sudah banyak ya Bu Guru ya, itu sudah marak sekali ya sosmed. Oke, bagus sekali ya rencana pembelajaran yang sudah Bu Putri sampaikan gitu. Nah, terkait rencana-rencana yang Bu Putri sampaikan tadi itu, kapan Bu Putri akan mulai melakukannya? Kalau bisa secepatnya jadi saya akan melakukannya untuk pembelajaran mulai dari minggu depan sampai nanti seterusnya mungkin saya akan tetap pertahankan. Jadi di awal Juni ya, karena ini jadi bulan ini, jadi awal Juni dan juga saya akan melakukan itu mungkin karena ini sudah performa nanti dan seterusnya mungkin nanti saya akan juga melakukan itu. Jadi berlanjut ya Bu Guru ya. Oke, baik. Jadi secepatnya dilakukan dan tidak berhenti di semester yang saja ya, di tahun ajaran baru pun tetap akan terus melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Putri ya. Harapan saya juga semoga proses Bu Putri pengembangan dirinya itu berjalan lancar gitu. Oke, seperti ada ungkapan kan belajar sepanjang hari ya. Jadi kita harus terus-menerus belajar, gitu ya, tidak terbatas oleh waktu. Oke, nah Bu Putri selanjutnya siapa gitu ya sosok atau siapa rekan sejawat yang mungkin bisa Bu Putri ajak berkolaborasi gitu untuk melakukan rencana perbaikan yang sudah Bu Putri sampaikan tadi. Rekan sejawat di sekolah yang bisa saya ajak berbagi dan bekerja sama atau juga melakukan perbaikan dalam pembelajaran itu tentunya Bu Guru. Nanti saya juga minta kerjasamanya. Saya juga belajar dari Bu Guru di sini, kita saling berkolaborasi ya Bu ya, nanti terkait dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Oke, baik Bu Putri. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya Bu Putri ya, kita saling sharing gitu apa yang ilmu yang kita punya gitu ya, kita bagikan agar ilmunya juga lebih bermanfaat gitu ya. Dan oke, selanjutnya ini Bu, terkait dengan tadi dulu kita sudah melakukan proses pembelajaran gitu, menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional gitu ya. Apa yang bisa Bu Putri simpulkan atau dapatkan dari proses pembelajaran dari diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mana kita harus memenuhi kebutuhan murid, karena kebutuhan murid itu kan berbeda-beda, tidak mesti harus kita samakan. Jadi sebenarnya saya juga menjadi introspeksi diri saya murid di sini, karena biasanya kita selalu menggunakan yang namanya media yang sama, kita menyamaratakan anak di dalam kelas. Ternyata di pembelajaran berdiferensiasi itu kebutuhan anak itu berbeda-beda.
Jadi itulah terkadang tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu tidak tercapai. Dan apalagi diintegrasikan dengan sosial emosional pada anak. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana emosi anak pada saat belajar seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya pemahaman Bu Putri. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi itu bagaimana kita sebagai guru itu menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid gitu ya. Jadi tidak menyamaratakan ya semua karakteristik murid ya, padahal tiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda, sebagai kebutuhan belajar yang berbeda. Kemudian juga untuk pembelajaran sosial emosional tadi, kalau kata Bu Putri itu kita perlu mengetahui ya sebagai guru bagaimana emosi anak ya agar mereka lebih siap menerima pembelajaran. Ya. Oke, baik. Nah, Bu Putri ya, sampai sini masih adakah gitu hal-hal yang ingin Bu Putri sampaikan terkait proses pembelajaran yang sudah Bu Putri lakukan ini? Kalau seperti ini tidak ada lagi begitu ya, karena semuanya tadi sudah saya sampaikan dan juga sudah Bu Putri ditanyakan sudah semua sudah jawab semua. Oke, baik Bu Putri. Jadi melalui supervisi akademik ini ya, kita sudah melakukan 3 tahapan, mulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Semoga membawa banyak manfaat gitu ya untuk Bu Putri dan untuk murid-murid yang ada di kelas Bu Putri gitu ya. Dan saya juga berterima kasih gitu kepada Bu Putri sudah menyediakan waktunya untuk melakukan praktik coaching bersama saya gitu ya, mulai dari observasi dan pasca observasi gitu ya. Semoga kedepannya kita sama-sama gitu ya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan membawa pembaharuan gitu ya terhadap sekolah kita. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Putri atas pengalamannya dan juga masukannya ke pembelajaran yang sudah. Oke, terima kasih Bu Putri atas waktunya. Demikian percakapan pasca observasi pada praktik coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.